perdebatan antara JJ dan Nani. Tapi Bunda Nani mengikutinya, membuat JJ langsung berhenti. Lebih baik kamu keluar dari sini daripada Pak Adnan mengusirmu. Aku tidak akan keluar dari sini sebelum bertemu dengannya, sahut Nani sembari tetap melangkahkan kakinya lebih dulu dari JJ. Hei, mau kemana? Tanya JJ. Ke ruanganmu. JJ langsung merentangkan tangannya di hadapan wanita itu. Tamu menunggu di sana. JJ menunjuk ke arah sofa yang ada di lobi. Kalau begitu, temani aku di sana. Nani langsung menarik tangan JJ kembali ke lobi. Aku masih ada pekerjaan, tolaknya. Temani aku atau aku ikut denganmu ke atas. JJ mendengus kesal. Lebih baik dia menemani wanita itu daripada dibawanya ke lantai atas. Dia khawatir Nani mencuri barang-barang yang ada di ruangan Nathan. Bobby terbangun ketika melihat perawat si pagi datang ke ruangan itu. Selamat pagi, sapa perawat. Pagi, sahut Bobby lalu melirik ke arah tempat tidur. Dia baru tahu jika Siti sudah sadar. Perawat memeriksa tetesan cairan infus. Ibu, ini obatnya, silakan diminum setelah makan, ujar perawat sembari meletakkan di atas lemari kecil yang ada di samping tempat tidur. Siti tidak menjawab, pikirannya sedang entah kemana. Setelah perawat pergi, Bobby langsung mendekat. Pagi, Sid. Wanita itu tetap diam. Bobby menggerakkan telapak tangannya ke arah wajah Siti. Wanita itu langsung menoleh. Hai, sapa Bobby, sembari duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur. Siti tidak menjawab, tatapannya kembali kosong. Makan yuk, ujarnya, lalu menyodorkan tempat makan ke hadapan wanita itu. Siti tidak merespon. Aku suapi mau, ujar Bobby sembari menyendokkan makanan lalu mengulurkan ke arah Siti. Gigi dan Adlan yang ada di depan pintu melihat itu. Jangan masuk, larang Adlan. Kenapa? Tanya Gigi bingung. Belum pernah Bobby melakukan itu, sekalipun dengan neneknya. Dia belum pernah bersikap perhatian seperti itu. Biarkan dia menyuapi Siti sampai makanan itu habis. Jelas Adlan pelan. Kalau Siti tidak mau makan bagaimana? Kalau tidak mau makan, kita masuk. Gigi setuju. Mereka menunggu di depan pintu, sembari mengintip dari kaca yang ada di depan pintu. Makanan ini enak loh, rayu Bobby, sembari mengulurkan makanan ke arah Siti. Aku tidak mau makan, bentak Siti. Ya sudah, kamu maunya apa? Bobby meletakkan sendok. Aku mau mati, sahutnya sedih. Memangnya kalau mati masalah kamu selesai? Siti langsung menoleh. Kalau kamu mati, bagaimana dengan suamimu? Lalu apa yang aku lakukan? Suamiku berselingkuh dariku. Dia juga mau menceraikanku, gerutunya dan kembali menangis. Jika banyak pria di dunia ini, kenapa harus ditangis satu pria? Siti kembali menatap Bobby, sedangkan Adlan menganggukkan kepalanya. Baru kali ini aku dengar ngomongnya sedikit benar, ujar Adlan. Dia berbeda, sahut Siti. Ya memang, berbeda. Dia pria yang baik. Dia melepaskanmu karena menyayangimu. Dia tidak ingin kamu menderita dengan pernikahan yang kosong, tanpa tangisan dan rengekan seorang anak. Bisakah kamu bantuku? Bobby menganggukkan kepalanya. Iya apa? Bisakah kamu menjadi pengacaraku? Aku ingin Mas Paijo gagal menceraikanku. Jika Paijo tidak menggunakan jasa kami, mungkin aku bisa membantumu, tapi dia menggunakan jasa kami. Bagaimana? Tanya Siti lagi. Kami sedang sangat sibuk, banyak kasus yang kami tangani. Mungkin kamu bisa mencari pengacara lain. Mendengar jawaban dari Bobby membuat Siti sedih. Tapi aku bisa mencarikan pengacara lain, sahutnya menenangkan wanita itu. Hai Siti, sapa Gigi yang tidak betah menunggu di depan pintu. Melihat sahabatnya datang, Siti langsung menangis. Gigi memeluk sahabatnya dengan erat. Jangan lakukan perbuatan itu lagi ya, aku tidak mau kehilanganmu. Tangisan Siti semakin pecah. Masih banyak pria lain di dunia ini, jadi tidak perlu bersedih. Ingat, aku bisa melupakan Agung. Tapi Mas Paijo berbeda. Gigi langsung melirik ke arah suaminya. Paijo memang sangat berbeda dari Agung. Paijo pria penyayang dan sangat bertanggung jawab. Berbeda dengan Agung, pria materialistis dan sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab. Gigi membingkai wajah sahabatnya dengan kedua tangannya. Aku yakin kamu bisa melupakan Mas Paijo, ujarnya menyemangati. Sebelumnya, dalam perjalanan ke rumah sakit, Gigi terus menghubungi nomor Paijo dan nomor itu masih sama seperti semalam, tidak aktif. Tidak bisa dihubungi, gerutu Gigi. Mungkin Paijo mengganti nomor ponselnya. Ya sudah, kita datangi saja ke ruko. Adlan segera melajukan mobil menuju toko roti istrinya. Tapi sesampai di sana mereka tidak menemukan Paijo. Kita ke mall, ajak Gigi lagi. Mobil kembali melaju ke mall dan terlihatlah Paijo sedang berada di dapur dengan para koki. Pagi Bu, sapa karyawan Gigi. Gigi menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menuju dapur yang terbuat dari kaca transparan. Paijo dapat melihat kehadiran Gigi. Mas, aku mau bicara. Paijo menganggukkan kepalanya, lalu berjalan keluar dari dapur. Mereka sedikit menjauh dari toko roti Gigi. Ada apa, Wang? Siti masuk rumah sakit. Kenapa bisa seperti itu? Tanyanya kaget. Dia meminum cairan pembersih toilet.
Oh Tuhan, Paijo menengadahkan kepalanya sembari mengacak-ngacak rambutnya. Dia dapat diselamatkan. Mendengar itu membuat Paijo menghela napasnya lega. Aku mohon mas, datang temui Siti. Dia sangat sedih dengan perceraian itu. Aku takut dia melakukan hal itu lagi, pintanya. Paijo menghembuskan nafasnya secara kasar, lalu kepalanya menggeleng. Kenapa mas? Apa mas tidak cinta lagi dengan Siti? Mas sangat mencintainya. Bahkan sampai detik ini, Mas masih sangat mencintainya. Tapi jika kehadiran Mas di sana akan membuat Siti tidak bisa melupakan pernikahan kami. Yang Mas inginkan hanya rasa benci dari Siti. Mas ingin Siti melupakan dengan cara membenci Mas sedalam-dalamnya. Ujarnya dengan suara yang bergetar. Gigi langsung meneteskan air matanya. Paijo mengorbankan semuanya untuk istri tercinta. Kebahagiaan Siti di atas segala-galanya. Sampai-sampai dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana hari tuanya tidak dipikirkannya. Buat Siti melupakan Mas. Beri semangat untuknya. Kalau perlu, jodohkan dia dengan pria lain. Kata-kata Paijo terus berputar di kepalanya. Tidak, Wang. Mas Paijo tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dia terlalu berharga untukku. Saud Siti sembari menangis. Nanik terus menatap kesibukan yang ada di lobi. Sedangkan JJ terus memperhatikannya. Tepatnya sedang mengawasi. Kenapa lama sekali bosmu? Namanya juga bos. Kadang cepat masuk, kadang terlambat. Kadang malah tidak masuk sama sekali. Sahutnya sembari menatap kuku-kukunya. Bude Nani langsung memukul tangan JJ dengan bantal sofa. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya kesal. Kamu itu pria, bukan perempuan, serunya. Sok tahu, sahut JJ sembari mengibaskan rambutnya. Padahal potongan rambutnya seperti pria, tapi dia tetap melakukan seperti itu, seolah-olah rambutnya panjang. Apa kamu masih mempunyai belalai? Tanya Nani sembari menggerakkan jarinya seperti sebuah gunting. Melihat itu, membuat JJ langsung menutup kemaluannya dengan kedua tangannya. Jika masih punya belalai, jangan jadi cap mangkok. Apa maksudnya? JJ bingung. Dilahirkan sebagai laki-laki, tapi sudah besar melenceng. Nani menggelengkan kepalanya. Tuhan mungkin salah menciptakanku, sahutnya lagi. Sebuah bantal langsung dipukulkan Nani ke wajah JJ. Pria itu langsung memegang pipinya yang baru saja dihantam bantal. Kenapa kamu terus memukulku? Ucapanmu sungguh keterlaluan. Bisa-bisanya kamu mengatakan Tuhan salah menciptakanmu. Kalau memang seperti itu, mungkin Tuhan memang salah menciptakanmu. Seharusnya kamu menjadi binatang. Nani menekan kata binatang, membuat JJ takut. Pria gemulai itu melirik ke arah lobi. Banyak memperhatikan mereka. Sudah bu, kecilkan suaramu, ujar JJ pelan. Aku bukan ibumu. Ya sudah diam. Dari tadi berisik terus, sahut JJ dengan suara yang cukup besar. Dia langsung berdiri dan berkacak pinggang. Kali ini Nani yang diam. Mendengar suara JJ berbeda membuat nyalinya mencut. Suaramu bagus, puji Nani. Oh ya? JJ langsung duduk di samping Nani. Wanita parubaya itu langsung menepuk dahinya. Amit-amit punya anak seperti ini. Kelakuan mirip kuntilanak, gerutunya. Andai kamu pria, pasti sudah aku jodohkan dengan Yayu. Yayu si manis itu? Sahut Nani sembari mengambil botol minum air mineral yang ada di dalam tasnya. Boleh, sahut JJ lagi sembari memijat lengan Nani. Mau apa kamu? Nani menarik tangannya. Mau memijat lengan calon mertua? Amit-amit, aku ogah punya menantu sepertimu. Loh, tadi katanya JJ bingung. Aku bilang kalau kamu pria, jenis kelaminmu saja tidak jelas. Ngomong-ngomong, kalau ke toilet, kamu masuk ke toilet cewek atau cowok? Tanya Nani penasaran. Cewek? Apa cewek? Cewek cowok. Ya Tuhan, selamatkan anak satu ini. Jangan sampai dia masuk ke dalam golongan pelangi. Doanya. Doa yang aneh. Gerutunya, lalu pergi meninggalkan Nani menuju meja resepsionis. Dia ingin menghubungi Adlan. JJ, panggil Nani. Semua yang ada di lobi langsung menoleh ke arah Nani. JJ, panggil Nani lagi. JJ langsung mengentakkan kakinya dan berjalan kembali mendekati wanita parubaya itu. JJ, namaku JJ, bukan JJ atau najis. Ambilkan aku minuman hangat dan juga makanan. Aku sangat lapar. Ambil sendiri, aku bukan anakmu. Oh ya sudah kalau begitu, antarkan aku ke kantin. Nani langsung berdiri. JJ menganggukkan kepalanya. Ini adalah kesempatannya untuk kabur dan meninggalkan Nani di kantin. Karena wanita itu pekerjaannya akan tertunda. Ji, kalau jalan jangan cepat-cepat. Ya Tuhan, nama bagus dipanggil Jiji. Gerutunya lalu berbalik. Sudah berapa kali aku bilang namaku JJ bukan Jiji. Kamu ngerti tidak? Serunya kesal. Iya ngerti Ji. Oh mati aku. JJ menepuk dahinya. Dia langsung berlalu menuju kantin diikuti Nani. Makanlah sepuasnya di sini, tapi setelah itu bayar. Aku tidak akan makan di sini. Aku akan makan di lobi. Nani langsung memesan nasi uduk dan teh panas. Di lobi tidak boleh makan, larang JJ. Tapi Nani tidak peduli. Dia tetap memesan makanan. Setelah selesai, dia membawa ke lobi. Dilarang makan di lobi, ujar JJ mengingatkan. Mana tulisannya?
Tanya Nani sembari memperhatikan sekeliling lobi. Tidak ada, sahutnya dan tetap duduk di lobi dan menyantap makanannya. Dasar orang kampung, gerutu JJ. Aku mendengarmu, Ji. Dasar penyihir, gerutu JJ sembari mengepalkan tangannya. Bersambung.